Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channelnya Bang Kibo. Jadi hari ini Bang Kibo lagi bertamu, bersilaturahmi ke peternakan di komunitas SRC, Bang ya. Iya. Jadi teman-teman, di sini aku perkenalkan terlebih dahulu. Jadi di sini aku bersama Bang Heri Kiswanto. Jadi Bang Heri Kiswanto ini yang di video sebelumnya itu ada peternak yang mahir membuat gerabah tempat pakan kelinci. Pasti kalian masih ingat kan? Nah, dan kemudian di sini ada ketua SRC komunitas perkelincian, yaitu Bang Eko. Siapa, Bang? Eko Susilo. Nah, Bang Eko Susilo. Pasti kalian yang di daerah Serge pasti nggak asing sama muka abang ini. Dan satu lagi di sini juga ada Bang siapa, Bang? Dion. Bang Dion. Bang Dion ini juga merupakan peternak di daerah Serdang Bedagai. Jadi di sini coba kenalin, Bang, apa sih kepanjangan SRC itu? SRC itu Sergei Rabbit Community. Nah, jadi SRC itu teman-teman singkatan dari Sergei Rabbit Community. Jadi Bang Eko ini adalah ketua grup ya, Bang ya? Ketua grup Ya. SRC. Jadi Bang, yang mau kutanyakan di sini, ada kira-kira berapa peternak nih, peternak kelinci yang berada di daerah Serdang Bedagai ini, Bang? Kalau di Serdang Bedagai ini, kalau yang masuk dari grup sekitar 47. Wah, ternyata banyak juga ya, Bang, peternak kelinci di daerah Serdang Bedagai ini ya, Bang ya. Dan itu rata-rata peternak di sini itu khusus beternak lokal ataukah ada juga kelinci hias? Kalau di sini ya campur ya. Campur ya. Hias Cuman ada, yang lebih dominan gitu, Bang? Yang lebih dominan Gitu lokal. ya. Nah, Bang, untuk kendala dalam peternakan kalian nih masing-masing tuh. Kendala kalau di saat musim hujan gini biasanya apa tuh, Bang? Yang sering terjadi di kandang itu? Kalau untuk musim hujan ini ya biasa, kalau umumnya kalau untuk masih kecil nih ya kematian lah. Kematiannya. Itu ya maksudnya kematian itu disebabkan Masuk apa angin, gitu kan. Oh, masuk Misalnya kan, angin. itu aja kendalanya. Kalau untuk Bang Heri Kiswanto mungkin? Ya mungkin kalau cuaca nggak bersahabat gini, Bang, biasa tuh kalau anak-anaknya mencret. Mencret ya. Mungkin suaranya agak dikuati lagi, Bang. Mencret, Oh, mencret. kembung. Mencret kembung. Tapi bisa diantisipasi juga dengan dipakai pelet ataupun pakai jamu. Ada ramuan-ramuan tertentunya deh, Bang. Mungkin Bang Dion bisa ditambahkan juga apa yang sering terjadi kendala di kandang Bang Dion tuh ketika cuaca ekstrim seperti ini, musim hujan misalnya. Ya sama sih, sama saya kan juga peternak baru ya kan, jadi kendalanya di situ juga. Di situ Pasti juga ya. dia matinya karena mencret, banyak anakan gitu. Nah, berarti semua hampir sama, teman-teman. Permasalahan di setiap daerah itu berarti ketika cuaca ekstrim seperti ini tuh kendalanya ya kematian yang disebabkan mungkin karena kembung, mencret. Tapi seperti yang dibilang Bang Heri Kiswanto tadi, nah kita semua masing-masing itu punya cara ya, Bang, untuk mengantisipasinya itu dan cara mengobatinnya seperti apa. Nah, kemudian aku mau nanya nih, Bang, kalau mungkin dari Bang Heri Kiswanto dulu, di peternakan Abang ini khususnya Abang menggunakan pakannya itu apakah cuman hanya rumput ataukah pakai yang lain gitu, Bang? Makanan utamanya rumput, Bang. Cuma ditambahi pakai pelet lah biar agak berisi badannya. Kalau rumput aja dia nggak apa dia. Kalau induknya beranak kurang bobotnya, kurus induknya. Oh, jadi menggunakan pelet itu untuk menyokong pertumbuhannya supaya lebih besar lagi gitu. Kalau untuk Bang siapa ini? Abang Jago nih, biasanya aku manggil Abang Jago, teman-teman. Kalau untuk apa sama juga itu. Sama juga ya. Tetap pakai pelet juga dia. Apalagi di saat nyusui kan, butuh tambahan konsumsi untuk induknya makan, tetap pakai pelet. Tetap pakai pelet. Tempat Bang Dion sama juga. Sama. Jadi karena ini memang grup, teman-teman ya, komunitas, mereka satu dari sebuah kesatuan. Jadi yang satu ngomong ini jadi ngikut semua mungkin. Jangan terlalu tegang kali, teman-teman. Jadi di sini kita saling berbagi, saling bercanda juga sama teman-teman untuk menjalin silaturahmi supaya lebih akrab lagi. Jadi kebenaran Bang Kibo ini peternak dari daerah Simalungun dan ini berkunjung ke tempat Bang Heri Kiswanto yang merupakan juga anggota dari Sergei Rabbit Community ya, Bang ya.
Nah, Rabbit Community. Komunitas Abang sering melakukan gathering ataukah sering melakukan perkumpulan gitu Bang? Kalau perkumpulan sering lakukan, cuma kan ini masih baru, komunitas kami ini masih baru lah, masih sekitar berapa bulan? Sekitar 7 bulan lah paling. Oh jadi komunitas ini baru terbentuk dalam kategori baru lah gitu ya? Cuma ada per 2 bulan sekali kumpul ke rumah peternak masing-masing supaya tahu lah rumahnya masing-masing dan sambil nengok kelincinya juga. Oh, jadi punya komitmen di komunitas ini tiap berapa bulan sekali tadi? 2 bulan sekali. 2 bulan sekali teman-teman mereka ini melakukan perkumpulan di berbagi gitu ya Bang. Misalnya minggu ini kumpul di rumah ketua gitu. Ke anggota yang lain gitu Bang. Itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk menjalin silaturahmi, mempererat komunitas atau bagaimana? Coba dijelasin dulu. Kalau yang pertama ya untuk menjalin silaturahmi, yang kedua menjelas berbagi ilmu ya kan. Kalau yang ketiga ya untuk cara-cara penjualan, pemasaran. Itu teman-teman. Jadi terbentuknya sebuah komunitas itu ada tujuannya, bukan hanya dibentuk hanya untuk bersenang-senang seperti komunitas Serdang Bedage ini. Jadi yang seperti dibilang ketua tadi, yang pertama itu untuk saling silaturahmi ya Bang ya, dan kedua dibentuknya juga sebagai tempat wadah berbagi ilmu, saling sharing, dan yang ketiga itu untuk ya usaha untuk pemasaran, membantu pemasaran satu sama lain. Ini kan Bang Dion ini peternak baru nih, baru terjun ke dunia perkelincian. Apa yang membuat Abang itu mau terjun ke dunia perkelincian? Ya, yang pertama kan saya awalnya tuh lihat dari aplikasi TikTok gitu kan. Aplikasi TikTok teman-teman. Tuh, kalah mak-mak. Di situ ada yang dia ngomong, di situ ditulis katanya modal sekian menguntungkan sekian, karena kan kelinci ini sebulan beranak gitu dia kan, sebulan beranak. Ya benar. Sebulan lagi dia itu udah lepas HP, bisa dijual seperti ini gitu kan. Nah, ya itu wah ini bisa ini ya, bisa menjanjikan, jadi bisa menjadi keuntungan lah untuk saya gitu kan. Jadi ya saya coba, kebetulan rumah saya dekat sama ketua ya. Jadi ya belajarlah sama ketua ya, sampai sekarang alhamdulillah lah masih berjalan lah gitu. Jadi untuk sekarang ini Abang udah ngerasain hasilnya? Kebetulan saya juga kan selain ternak jadi bagian pemasaran juga. Jadi saya menjual juga di kalau misalnya di pekan-pekan pajak gitu. Jadi saya memasarkan juga. Abang bagian pemasarannya gitu. Gitu. Jadi teman-teman, bagi kalian yang masih ragu-ragu untuk terjun ke dunia perkelincian, tuh seperti yang dibilang Bang Dion tadi emang benar. Jadi hasil dari beternak kelinci ini itu nggak bisa disepelekan teman-teman. Mungkin orang memandangnya memelihara kelinci itu apa ada untungnya sih? Tuh kebanyakan tuh sering terjadi tuh di masyarakat, menyepelekan gitu ya Bang ya. Penjualan kelinci ini tuh nggak ada hasilnya. Patut dicoba. Apalagi kalian yang punya modal, yang nggak punya modal aja bisa terjun ke dunia perkelincian, apalagi kalian yang punya modal. Jadi untuk Bang Heri Kiswanto sendiri, Abang ini kan pekerja, Abang bekerja, punya gaji tetap, tapi kok mau terjun ke dunia perkelincian? Kalau tadi Bang Dion udah jelasin tuh apa sebabnya dia terjun, karena TikTok teman-teman, karena TikTok. Nah, kalau Bang Heri Kiswanto sendiri karena apa gitu? Awalnya hobi Bang, maksudnya dari anak lah minta kelinci ya. Oh, awalnya dari anak gitu. Minta kelinci. Kebetulan kawan satu piket saya pun ternak kelinci juga, Bang Edi Saputra. Oh. Ya berburu sama dia lah kan, didalami lah ilmunya. Kok lama-lama ternak makin lama makin suka kok menghasilkan kan gitu. Menghasilkan ya. Nah, putarannya cepat, beranaknya cepat, anaknya banyak, menghasilkan. Nah, pertama kali terjun itu apakah dengan modal yang besar atau enggak, Bang? Yang masih standar pada umumnya gitu? Iya, lokal lah, anak-anakan dibesarkan, hidup kan sampai beranak. Menjanjikan gitu ya. Berarti menjanjikan juga karena putarannya cepat. Berarti apa kata-kata orang yang negatif tentang melihara kelinci itu nggak ada hasilnya
terbukti sendiri sama abang ya. Nah, itu salah bang. Itu salah gitu ya. Hobi yang dibayar nih bang. Nah, hobi yang dibayar ya. Dan hobi yang menghasilkan juga pastinya ya kan. Betul. Jadi dari awal mulai itu sampai sekarang nih udah berapa lama bang itu terjunnya di dunia kelinci nih? 2 tahun lebih lah bang. 2 tahun. 2018 sampai Jadi sekarang. hasilnya lumayan manis ya bang ya. Alhamdulillah bang. Oh, Karena gitu, dia Bang. ini dia nggak berat kali kan. Pakai pelet bisa, ngarit pun nggak banyak kali. Nggak terlalu beban ribet nggak? dari kambing bang gitu ya. Kambing, lembu kan Karena kan banyak kalau kambing, lembu mesti di apa bahasanya sih, angon ya bang. Di angon Ngarit pun lagi. rumputnya banyak bang. Nah, jadi kalau kelinci ini masih hitungan bisa goni ya, dengan nggak terlalu banyak ya bang. terlalu banyak. Udah gitu Beberapa ekor dia banyak. bisa apa namanya dengan pelet juga ya. Kalau kambing lembu mau berapa goni itu ya? Ya, Untuk rugi pelet. bang. Nah, jadi dengan modal yang kecil bisa menguntungkan hasil yang besar ya bang ya. Pada saat kerja piket nggak sempet ngarit, masih bisa pakai pelet. Lagun masih bisa disempatkan ngarit sedikit. Nah benar. Jadi walaupun bekerja nggak buat kewalahan juga ya bang ya. Bang. Itulah Masih makanya. tetap sempat gitu ya. Ya betul bang. Nah itu pengakuan dari Bang Heri Kiswanto. Aku mau nanya ini sama Abang Jago. Kenapa Abang bisa terjun ke dunia perkelincian? Karena kan pastinya di sini Abang yang lebih senior. Ya, Nah kalau awal mulanya itu coba tolong dijelaskan. Awalnya sama juga. Dulu sih nggak mau ternak, cuma istri saya minta kelinci gitu kan. Mau ini istri lain. Cuma saya Istrinya bilang, yang mana bisa angkat tangan? Mungkin oh ya di sana teman-teman. Pokoknya kami di sini itu dipantau teman-teman. cuma saya bilang bawa pesing gitu kan. Kata orang bawa pesing, coba-coba juga ternak kan, beli 2 ekor, tahu-tahu berkembang, ternyata nggak bau kali gitu. Jadi dari anak itulah saya kembangkan sampai banyak, sampailah nyicil beli hias. Jadi barang kok sekarang udah nggak lokal aja, hias pun ada. Jadi udah campur ya, bukan Udah hanya campur hias semua. saja gitu ya. Iya. Jadi kalau sekarang Abang udah berapa tahun nih menggeluti dunia perkelincian? 2000 Selain dunia pertuyulan. 2014 ya? Wah, dari 2014 sampai 2000 berapa? Hah? 2017 baru. Baru. Mana ini yang betul ini? Aduh. 14. 2014 ya? Karija 2016. 2016. Nah, dari 2016 berarti kalau sampai sekarang udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Kalau yang aktifnya 2016 lah udah 2016 itu pastinya. sampai sekarang. Dan Abang udah merasakan manisnya dari hasil perkelincian itu? Alhamdulillah udah manis sekali. Bisa beli rumah tuh teman-teman, bisa beli rumah. Coba Abang sampaikan dulu ke teman-teman bahwasannya usaha perkelincian ini nggak bisa disepelekan. Coba Abang bagi dulu ke teman-teman, ngasih motivasi ke teman-teman supaya nggak ragu-ragu untuk beternak kelinci gitu. Sebetulnya kalau kita mau ternak itu ya intinya yakin. Nah intinya yakin teman-teman. Kalau kita yakin usaha apapun ya mudah-mudahan berhasil. Bukan hanya di perkelincian aja Bukan bang hanya ya. di perkelincian aja. Kalau untuk takut dia misalnya tidak laku atau takut dengan kematian ya berat untuk bangkit. Nah tuh teman-teman, itu dengar dari Ustadz Eko Susilo. Tuh. Tadi Bang Jago ganti lagi namanya. Lagi dia sesuai kondisi teman-teman ya. Harap Kalau maklum ngomongnya aja lah. betul, Ustaz. Nah, jadi memang betul sih yang dibilang Bang Eko itu. Semua itu tergantung dari apanya tadi Bang? Keyakinan. Dari keyakinan kita sendiri. Kalau kita ragu-ragu ya bagusan nggak usah kan gitu kan. Tapi dari semua ini kayak Bang Dion aja berani untuk terjun ke dunia kelinci hanya gara-gara TikTok, teman-teman. Melihat TikTok. Kalau Bang Heri Kiswanto karena memang awalnya itu dia dari anak yang minta kelinci dan akhirnya sekarang juga menghasilkan gitu. Jadi buat kalian tuh jangan ragu lagi untuk terjun ke dunia perkelincian karena memang sangat menghasilkan teman-teman. Nah demikian dulu bincang-bincang kita di kandang Bang Heri Kiswanto yang merupakan anggota dari Sergei Rabbit Community. Wakil, termasuk wakil juga nih abang ini. Kalau Abang Jago tadi ingat ya ketua. Jadi bagi kalian yang sering melihat abang ini tuh Bang Eko ini adalah ketua dari SRC. Jangan sungkan-sungkan untuk berkenalan dan singgah ke rumahnya karena di kandang dia juga nggak kalah banyak, ada kelinci hias juga, apalagi kelinci lokal banyak.
Tapi kalau kelinci begincu nggak ada ya teman-teman. Nah, jadi Bang, terima kasih nih aku udah diizinin mampir ke sini untuk ngeliput dan kita saling berbagi di sini. Semoga di lain kesempatan aku diizinkan lagi nih untuk kemari. Pasti. Nah, jadi buat orang Abang juga, jika ada waktu mampir ke peternakan kita yang pastinya membahas tentang perkelincian di Sumatera ini. Teman-teman semua, semoga kalian selalu setia menanti video-video terbaru dari Bang Kibo, dan pastinya jangan lupa di like, komen, dan subscribe serta di share jika itu bermanfaat bagi kalian semua. Oke, salam rabbit dari saya untuk kalian semua. Dadah.